Hai. Berjumpa lagi, kali ini kita akan kembali membahas iPhone 7 di tahun 2021. Namun sebelumnya, bagi kawan yang belum subscribe channel ini agar subscribe terlebih dahulu agar saya semakin semangat dan kawan tidak ketinggalan informasi seputar dunia gadget di channel ini. Ketika iPhone SE 2020 sudah hadir resmi di Indonesia, sampai iPhone 12 series pun juga sudah dirilis dalam 4 varian. Tapi justru beberapa orang malah mencari iPhone 7. Faktor utamanya adalah tergiur akan harganya yang sudah murah, untuk sebuah smartphone dengan logo Apple di bodi belakangnya. Saya sendiri masih menggunakan iPhone 7 sepanjang semester pertama tahun 2021, dan menurut saya, masih sah-sah saja untuk digunakan, berikan pengalaman yang lebih baik daripada Android di kelas harga yang sama. Tentunya, untuk kondisi dan aplikasi tertentu saja ya, bukan sekadar karena ada logo Apple saja. Di sini saya akan mencoba untuk mengulas kembali dari masing-masing bagian, supaya di bagian akhir, Gizmo Friends yang mungkin sedang mengkonsiderasi untuk membeli iPhone murah bisa semakin yakin untuk beli atau justru tidak membelinya. Berikut review iPhone 7 di tahun 2021. 1. Desain. Walaupun dirilis sejak tahun 2016, saya bisa bilang kalau iPhone 7 punya desain dan build quality yang lebih baik dari Android mid-range harga setara saat ini. Kenapa bisa begitu? Karena pada dasarnya, smartphone ini dulunya hadir sebagai flagship, jadi walaupun sudah turun harga, materialnya dibuat selayaknya flagship. Bodinya terbuat dari aluminium unibody, dengan bobot hanya 138 gram dan ketebalan 7,1 mm, menjadi angin segar jika dibandingkan smartphone masa kini yang dimensinya besar dengan berat capai 200 gram, enak digenggam, mudah diselipkan ke kantong celana. iPhone 7 juga sudah mengantongi sertifikasi IP67, tahan debu dan air hingga kedalaman 1 meter. Satu waktu tidak sengaja jatuh ke air bersih, saya keringkan dengan hairdryer, kemudian masih berfungsi normal. 2. Layar. Retina display milik iPhone 7 sudah mendukung standar warna DCP-3 White Color Gamut, yang artinya bisa menampilkan warna yang lebih akurat. Jadi nggak perlu khawatir takut salah tone warna ketika edit foto maupun video untuk keperluan konten. Juga dilengkapi dengan 3D Touch, sebuah fitur yang saat ini telah hilang dari iPhone baru. Lewat 3D Touch, berpindah aplikasi cukup menekan sudut kiri layar ke dalam. Akses kamera untuk Instagram Stories pun lebih mudah, menghemat beberapa detik daripada harus buka icon lalu geser ke kiri. Diimbangi dengan getaran yang setara flagship gaming, experience-nya bisa jadi jauh lebih menyenangkan. Meski, memang, bezelnya masih sangat tebal. 3. Kamera. Secara jumlah dan spesifikasi di atas kertas, tentunya bakal terkesan sangat kurang. Kamera belakang iPhone 7 hanya beresolusi 12 MP, dengan diafragma f1.8 dan ukuran sensor 1/3 inci. Dilengkapi PDA FOIS dan 4 lampu LED yang bisa berikan ton warna pas sesuai kondisi cahaya. Sementara di bagian depan, ada kamera 7 MP f2.2 tanpa autofocus. Tanpa macam-macam fitur seperti mode profesional maupun mode malam, otomatis membuat kamera iPhone 7 hanya memuaskan di kondisi cahaya berlimpah. Kualitas HDR-nya masih cukup baik, saturasinya juga pas, tidak terlalu oversaturated. Ketika kondisi cahaya kurang, karakteristiknya berbeda dengan Android kebanyakan. Tanpa membuat foto terlihat halus, hasil foto malam bakal terlihat gelap dengan noise yang cukup banyak. Begitu pula kamera depannya yang tak terlalu lebar. Namun keuntungannya, bakal lebih pas untuk swafoto alias foto sendiri, terasa lebih proporsional aja, dengan skin tone yang juga lebih pas. Kamera belakangnya dapat merekam video hingga resolusi 4K 30 fps, 1080p 60 fps atau slow motion 720p 240 fps. Beberapa hasil videonya bisa Gizmo Friends cek sendiri di beberapa video unboxing maupun video konten lainnya pada channel YouTube Gizmology. Saya lebih sering memilih rekam video gunakan iPhone 7 atas konsistensi frame rate, serta tone warna yang selalu pas. Stabilisasi videonya juga tergolong baik, seperti gunakan kombinasi OIS dan AIS. Dan yang menurut saya cukup underrated adalah kualitas mikrofonnya, terdengar sangat jelas. Beberapa suara rekaman pada video saya rekam langsung dari mikrofon iPhone 7, yang lagi-lagi, setara dengan flagship, karena memang dulunya flagship. 4. Performa.
Kalau dibandingkan dengan smartphone Android sekelas harganya saat ini, performa iPhone 7 tak bisa dibilang jauh tertinggal. Masih relatif gegas meski jalankan iOS terbaru, hanya saja yang paling terasa adalah jeda buka aplikasi dan multitasking. Wajar, RAM-nya kecil nih. Tapi ketika aplikasi sudah terbuka, bisa setara bahkan lebih lancar di iPhone. Jadi secara performa memang masih cukup oke. Tapi sepertinya berkat efisiensi yang tak sebagus smartphone masa kini, membuat iPhone 7 lebih cepat panas. Untuk edit video lewat iMovie tidak terlalu terasa, tapi kalau dipakai Zoom Call, Google Duo, atau sekadar mengaktifkan VPN, akan terasa hangat dan cenderung panas. Begitu pula dengan game, Mobile Legends hingga PUBG Mobile bisa berjalan dengan lancar, memang. Tapi bodi bagian belakang bakal terasa panas, dan baterai akan sangat cepat turun. Jadi walaupun bisa, lebih baik pilih smartphone lain kalau kebutuhannya memang untuk bermain game. Masih ingin membeli iPhone 7 di tahun 2020? Sah-sah saja kok. Smartphone ini cocok buat kamu yang memang inginkan dimensi kompak, atau yang butuh untuk penggunaan media sosial, kualitas layar yang baik, aplikasi yang lebih optimal di iOS, serta build quality yang memang dirancang sebagai flagship adalah beberapa keunggulan yang masih relevan hingga saat ini. Cuma, ya, perhatikan beberapa kekurangan lainnya. Seperti baterai boros yang kurang cocok untuk mobile gamer, prosesor yang meski tidak lambat tapi lebih mudah panas saat jalankan aplikasi berat, serta kamera yang kurang di kondisi low light. Dan kalau membeli dalam kondisi bekas, pastikan hardware seperti layar masih orisinil, berfungsi normal, kondisi baterai masih prima, pernah diganti atau tidak, ganti di mana, kelengkapan, orisinil atau tidak, karena tentu akan sangat mempengaruhi pengalaman pemakaian nantinya. Sesuaikan dengan kebutuhan ya.